Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan Skopindo Cabang Jakarta. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tutorial yang kedua, yaitu pembuatan surat tugas operasional untuk jenis uang dinasnya adalah SPPD. Baik, kita mulai saja tutorialnya. Seperti biasa, kita masukkan alamat aplikasinya. Kemudian di sisi untuk administrasi operasi kita masukkan alamat email berikut passwordnya. Kemudian kita login. Kemudian di fitur perjalanan dinas kita pilih perjalanan dinas untuk operasional. Untuk memilih tipe pegawai kita klik tombol tambah data. Kemudian kita pilih PT dan PTT reguler. Setelah kita masuk ke lembar kerja, yaitu surat tugas, langkah pertama seperti biasa kita masukkan nomor ordernya. Kita tunggu searchingnya. Baik, sudah keluar nomor order. Alamat lokasinya yaitu PT Pama Persada Nusantara di Jalan Raya Cakung Cilincing, Jakarta Utara. Baik, jasa pekerjaannya adalah jasa verifikasi dan inspeksi. Kita klik warna birunya. Kemudian kita tentukan nama petugasnya yaitu Saudara Lukman Parisi. Kemudian kita tentukan tujuan SPPD-nya, yaitu di daerah Sukabumi. Rekan-rekan sekalian, kita penentuan ini berdasarkan permintaan daripada klien, walaupun tadi di ordernya adalah di daerah Jakarta, tapi pelaksananya adalah di Sukabumi. Karena memang ada perubahan lokasi pemeriksaan yang awalnya di Cakung menjadi di Sukabumi. Oke, kita bikin saja untuk lokasi SPPD-nya PT Pama Persada Nusantara Sukabumi. Jarak dinasnya adalah 100 km, SPPD-nya jenis uang dinasnya adalah SPPD wilayah 3. Untuk jenis transportasinya kita pilih pakai kendaraan dinas. Bisa juga bukan kendaraan dinas, tapi untuk kali ini kita pakai kendaraan dinas. Kemudian pelaksananya adalah di tanggal 2 September. Oke, informasi ini untuk menjelaskan bahwa yang bersangkutan telah ditugaskan di tanggal tersebut. Kita pilih saja pilihan lanjut. Kemudian untuk klaimnya kita berdasarkan apakah untuk kendaraan dinas harus klaim transport lokal ataupun transport terminal. Kita lewatkan dulu karena menggunakan kendaraan dinas. Pekerjaannya adalah inspeksi dan survei. Nomor penugasannya. Kemudian kita simpan. Ini harus diisi. Oke, kita masukkan saja untuk transport lokalnya. Kita simpan kembali. Oke. Berarti harus dipilih klaim ini. Walaupun dia menggunakan kendaraan dinas, tapi di sistem aplikasi ini dia harus menyebutkan atau memilih salah satu klaimnya, baik itu penginapan, transport terminal maupun transport lokal. Selanjutnya kita klik tombol selanjutnya. Rekan-rekan sekalian, inilah lembar kerja daripada uang dinas SPPD.
Kita beda dengan kemarin, yaitu pengganti transport. Kita harus masukkan nomor CA-nya ini, yaitu cash add pin. Kita klik tombol tambah. Di sini dijelaskan di cash add pin-nya, periode dinasnya tanggal 2 September, keperluan dinasnya adalah SPPD, beban akun segmen 3-nya adalah Jakarta. Kemudian kita klik create CA. Baik rekan-rekan sekalian, setelah kita create CA, di sini diinformasikan bahwa uang sakunya 120.000. Kalau tadi kan adalah klaim transport lokal, ternyata dimasukkan adalah klaim uang saku Rp120.000. Baik, kemudian kita simpan. Baik, untuk lembar kerja uang dinas sudah selesai. Di sini dijelaskan bahwa nomor CA-nya adalah 230194. Detailnya seperti ini. Kemudian list validatornya kita lihat masih kosong. List validator ini adalah nanti yang akan dilakukan oleh Dukbis ataupun keuangan untuk melakukan list validator. Baik, selanjutnya kita klik selanjutnya, tombol selanjutnya untuk membuat persetujuan tanda tangan. Untuk saudara Lukman di sini atasannya adalah Ibu Anissa, kemudian kepala cabang, mandatori, petugas maupun kepala cabang harus melakukan persetujuan daripada penerbitan surat tugas. Oke, untuk Mbak Anissa kita hilangkan terlebih dahulu, cukup Mas Lukman dan kepala cabang terlebih dahulu saja. Oke, submit. Rekan-rekan sekalian, sambil kita menunggu submitnya ini, kita perhatikan terlebih dahulu. Pada saat kita sebelum submit adalah mengecek terlebih dahulu nomor surat tugas yang akan terbentuk, sehingga ketika sudah tampil di dalam satu resume seperti ini, kita tidak kesulitan untuk mencarinya. Jadi seperti contoh, kita adalah 0202. Di sini ada di urutan nomor 5. Jadi ketika kita ingin membuat atau sebelum mensubmit seperti tadi, kita perhatikan dulu nomor surat tugasnya. Sehingga ketika kita mau mencari, cukup kita set saja di sini 0202. Jadi akan ketemu langsung surat tugas yang dimaksud. Baik, kita lihat di sini keterangannya adalah need approval. Kita lihat apakah sudah terbentuk surat tugasnya. Sudah terbentuk di sini bahwa ada dua, Bapak Mas Lukman dan Pak Victor. Di sini sudah dijelaskan untuk SPPD-nya, permintaan biaya perjalanan dinas masih harus dipertanggungjawabkan. Kita tunggu untuk approval Mas Lukman dan Pak Victor. Oke, kita kembali lagi. Kita masuk untuk approval, kita informasikan kepada Mas Lukman untuk bisa dilakukan approval, termasuk nanti dengan kepala cabang kita yaitu Pak Victor untuk di approval surat tugas 0202. Kita masuk ke Mas Lukman. Oke, kita lihat dulu untuk apakah ketika sudah di-approve on proses, kita lihat surat tugasnya tinggal kepala cabang kita Pak Victor.
Baik, kita masuk ke Pak Victor untuk approve surat tugas tersebut. Surat tugas operasional 02 02. Kita lihat di sini untuk approve. Ya, sudah selesai. Berarti untuk surat tugas sudah selesai semua di approve. Kita kembali lagi. Oke, kita kembali ke Mas Lukman. Kita lihat setelah proses penandatanganan oleh kepala cabang surat tugasnya, yang dilakukan kemudian adalah menunggu proses validasi dari Dukbis untuk bisa e-walletnya masuk ke rekening Mas Lukman. Untuk mengetahuinya kita bisa pilih di posisi ini, kemudian uang dinas, dan kita lihat list validatornya. Di sini butuh validasi dari Kepala Bidang Dukungan Bisnis Cabang. Baik, setelah itu kita bisa lihat di Dukbis. Kita panggil Pak Hendra. Nah, di sini ada informasi terkait atas nama Lukman Parisi 0202. Oke, kita lihat di sini approve. Untuk informasi rekan-rekan semua, di sini adalah status validasi CA-nya dan NIT validasi. Ekpannya kita bisa lihat di sini tanggal approve IRP dan generate dan lain sebagainya. Kita akan bisa lihat. Kemudian di sini adalah informasi yang dimasukkan pada saat uang dinas, yaitu uang saku sebanyak 120.000. Kemudian di bagian sini adalah informasi belum validasi yang tadi kita bisa lihat di sisi daripada Mas Lukman sendiri. Kemudian di sini kita aksinya adalah kita approve. Oke, kita submit, kemudian oke. Oke, sudah tervalidasi. Dengan tervalidasinya ini berarti secara langsung Mas Lukman e-walletnya ada informasi atau notifikasi di rekeningnya bahwa sudah masuk uang sebesar Rp120.000. Baik rekan-rekan, kita kembali lagi ke Mas Lukmannya. (0202) kita lihat di sini apakah sama dengan tadi yang sudah di Dukbis validasinya, apakah sudah sesuai atau belum. Ternyata benar sudah divalidasi. Seperti yang tadi disampaikan bahwa setelah tervalidasi otomatis e-walletnya pun akan jalan dan ada notifikasi di rekeningnya Mas Lukman bertambah 120.000. Baik rekan-rekan sekalian, kita kembali lagi ke awal, yaitu selesainya ataupun surat tugas kembali untuk Mas Lukman. Baik, di sisi aksi kita tinggal pilih surat tugas kembali. Sama seperti pengganti transport, kita pada data pejabat tempat dinas kita lakukan take selfie, kemudian kita rekam, berikut tanda tangannya, kemudian kita simpan. Setelah selesai,
kita bikin pertanggungjawaban uang dinas. Kita pilih list data, kemudian kita masukkan, kita tekan tombol tambah data, terus kita masukkan nomor surat tugasnya. Pilih dokumen uang dinasnya, ini ada nomor CA, ini adalah nomor surat tugasnya. Nomor settlement seperti biasa akan otomatis diisi oleh sistem, kemudian kita submit. Langkah selanjutnya kita membuat worksheet. Kita tekan tombol tambah, kemudian masukkan kegiatannya, tanggal kegiatannya, kita simpan. Kemudian kita bisa lihat bahwa tanggal pelaksananya tanggal 2 bulan 9, kegiatannya inspeksi. Apabila ingin diedit, kita bisa lakukan pengeditan. Oke, kemudian kita uang dinas. Uang dinas kita kasih tanda tambah lagi. Di sini ada informasi dari mulai airport biaya transport, transport lokal, transport lokasi, dan uang saku serta lain-lainnya serta penginapan. Attachment di sini tujuannya adalah menginformasikan kepada Dukbis untuk dilakukan yang namanya validasi kembali terhadap bukti pengeluaran dana yang telah dilakukan oleh petugas lapangan, yaitu Mas Lukman. Sebagai informasi, kalau yang warna abu-abu seperti ini berarti tidak memerlukan bukti pengeluaran uang. Seperti contohnya uang saku berarti tidak memerlukan bukti pengeluaran uang. Jadi cukup langsung masuk ke validasi, karena ini hanya uang saku saja, maka jumlahnya 120.000 dan tidak memerlukan bukti pengeluaran uang, langsung divalidasi. Tidak ada file yang perlu divalidasi, silahkan lanjut, klik simpan. Oke. Kita selesai itu, kita klik simpan. Worksheet sudah selesai, uang dinas sudah selesai, begitu juga dengan surat tugasnya. Kemudian kita melangkah ke selanjutnya, yaitu persetujuan tanda tangan daripada pertanggungjawaban. Oke, sementara saya hilangkan dulu untuk Ibu Anisanya. Yang kita pertahankan adalah Bapak Lukman atau Mas Lukman dengan Pak Victor sebagai kepala cabang. Kita submit di sini. Berhasil. Oke, rekan-rekan sekalian, setelah kita selesai, kita lihat dulu proses selanjutnya dari sini. Apakah ada tambahan lain lagi untuk di uang dinasnya? Ternyata harus menunggu proses validasi. Siapa dia? Yaitu admin operasi dan kepala bidang dukungan bisnis. Kalau yang tadi pada waktu validasi adalah validasi untuk setelah surat tugas ditandatangani. Untuk yang ini adalah setelah pertanggungjawaban diajukan oleh Mas Lukman. Baik, namun sebelum kita masuk ataupun sebelum kita ke admin operasi, kita akan kembali terlebih dahulu ke Mas Lukman di pertanggungjawabannya, yaitu 02020. Di sini ada need approval dari Mas Lukmannya sendiri. Kita approve terlebih dahulu. Setelah approve on process, kita lihat lagi siapa yang masih belum tanda tangan adalah
Pak Victor, maka kita masuk ke untuk penandatangan. Maksudnya ini adalah untuk penandatanganan pertanggungjawaban, kita masuk ke Pak Victor. Di sini ada butuh pertanggungjawaban pegawai adalah need approve 0202. Kita approve. Oke. Selesai. Menunggu validasi BPUK. Dari sini kita langsung masuk, tadi adalah di sini bisa kita lihat menunggu validasinya adalah admin operasi dan kepala bidang dukungan bisnis. Kita masuk terlebih dahulu adalah admin operasinya. BPUK pertanggungjawaban pegawai butuh validasi yaitu 0202. Need validasi, kita klik di sini validasi, submit. Oke. Selesai untuk administrasi operasi. Kemudian kita masuk ke Dukbisnya Pak Hendra. BPUK pertanggungjawaban pegawai, need validasi 0202, kita klik lagi approve, generate AP. Baik rekan-rekan sekalian, untuk sampai sini berarti informasi ataupun pertanggungjawaban dari Mas Lukman sudah hampir selesai. Setelah BPUK di generate, kita bisa lihat seperti apa bentuk daripada BPUK-nya. Realisasi biaya perjalanan dinas Mas Lukman Parisi, Bapak Taufik 120, tidak ada yang dikembalikan, 0. Ini adalah realisasi biaya perjalanan dinas dari Mas Lukman. Baik, rekan-rekan sekalian, dikarenakan nanti proses terakhirnya ada di sini, validasi invoice, berhubung ini adalah masih dalam aplikasi uji coba, seharusnya setelah di generate AP, ketika e-wallet daripada Mas Lukman sudah oke, dicairkan duitnya, ketika dari Dukbis memvalidasi invoice seharusnya sudah selesai. Bahasanya adalah tervalidasi seperti ini. Dilakukan validasi invoice. Baik, kita kembali lagi ke Mas Lukman. Setelah memang sudah selesai dilakukan validasi, kita ambil contoh di 176 sehingga aja. Setelah dilakukan validasi pertanggungjawaban oleh pihak Dukbis, bisa kita lihat di 176 contohnya. Setelah dilakukan validasi invoice oleh pihak Dukbis, tadi di pertanggungjawaban adalah validated untuk di petugas ataupun di Mas Lukmannya, status surat tugasnya adalah komplit. Demikian barangkali tutorial yang kedua. Mungkin tidak maksimal untuk penyampaiannya dikarenakan ini masih uji coba, tapi diharapkan dari proses tadi kita bisa menggambarkan step by step proses pembuatan surat tugas operasional untuk jenis uang dinas SPPD.
dari mulai pengajuan ataupun pembuatan surat tugas sampai pertanggungjawaban yang divalidasi invoice-nya oleh Dukbis, sehingga nanti status surat tugas tersebut adalah komplit. Jadi kalau kemarin pengganti transport status surat tugasnya approve, sedangkan untuk SPPD adalah komplit. Kenapa demikian? Karena memang untuk pengganti transport langsung diambil handle oleh kantor pusat, sehingga di cabang ataupun di cabang Jakarta tidak mengeluarkan BPUK. Sedangkan untuk SPPD wajib ada BPUK, sehingga ada proses validasi dari pihak Dukbis. Demikian tutorial yang kedua ini. Nanti kita berlanjut untuk tutorial yang ketiga, pembuatan surat tugas non-operasional. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.